Pertanyaannya pasti adalah, Dapon umurnya berapa sekarang? Saya umur 22 tahun. 22 tahun tapi kelihatan 88 gitu? Enggak lah. Kalau saya 28 tahun. Oh, lebih tua, Puspa. Kalau saya diponisnya progeria. Progeria? Ya. Apa itu, Pak? Sama halnya dengan penuaan dini juga. Penuaan dini. Ya, kalau Dapon dari lahir memang sudah berbeda ya, Pon? Sudah berbeda. Bahasa mudahnya itu jaringan otot pada kulit yang mengendur tidak sesuai dengan usia. Dokter dulu bilang juga itu. Pendek nih umurnya. Ini mah nggak panjang gitu. Jadi pas pertama berubah itu di telinga udah lembek, dikata-katain tuh, diejek-ejekin. Puspa telinganya lembek kayak nenek-nenek gitu. Aku kan orangnya melawan, nggak yang kayak nangis-nangis gitu. Kalau diejek aku ambil batu, aku kejar. Mampus. Gitu. Ini ya berbeda tuh, inget banget kelas 5 SD. Kung, tadi aku dipanggil bapak-bapak tuh sama tukang jegal itu. Lah, ya bagus lah. Timbang kamu panggil ibu-ibu. Hai guys, dua tamu aku di podcast kali ini adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang terpilih, terlahirkan berbeda ya, dari mungkin banyaknya orang-orang di sekitar tidak membuat mereka jadi kecut dan jadi down semangatnya. Justru aku sangat amazed dengan semangat mereka berdua. Mereka berani membagikan keberbedaan mereka melalui platform yang mereka punya, baik TikTok, Instagram, tanpa ada perasaan minder ataupun malu. Apa sih yang sesungguhnya terjadi sama dua sahabat saya ini? Ini dia, sudah ada Puspa dan juga Davon. Hai. Halo. Teman-teman pasti udah tahu dong bahwa dua anak ini nih viral. Karena aku juga ngeliatnya tuh dari potongan-potongan TikTok gitu kan. Mereka berdua, dan juga di akun sosial kalian juga kalian rajin membagikan ya, yang dianggap orang mungkin kalian berbeda, tapi punya keberanian untuk bisa sharing melalui konten. Apa kabar Davon? Apa kabar Puspa? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Sehat? Baik, sehat. Asik. Pon, ke Davon dulu deh. Ayo. Ini kan berdua dikenalnya sebagai anak muda yang terlahirkan sudah mengalami aging atau penuaan yang lebih dahulu dibandingin usia yang sesungguhnya. Pertanyaannya pasti adalah, Davon umurnya berapa sekarang? Saya umur 22 tahun. Ya Allah, 22 tuh masih berondong ya, Pon. Wis, berondong banget. Jadi kamu sekarang posisinya kuliah apa kerja, Pon? Kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Lagi nyusun tugas akhir sekarang. Kuliahnya apa, Pon? Semester 8. Kuliah apa? Fakultas apa? Fakultas Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi, Emang betul. cita-citanya pengen jadi apa? MC juga? MCD. Apa? MCD apa sih? Lucu ya dia ya. Bakat komedi gitu. Nah, serius deh, lu tuh pengen jadi apa, Pon? Ini cerita lagi. Ini cita-cita serius mulai dari SMP saya tuh emang udah pengen jadi YouTuber. Dulu waktu SD pengen jadi pemain bola. Pemain bola. Betul, Wah. tapi karena nggak didukung terus. Sama keluarga. Ya, sama keluarga ngapain sih main bola katanya gitu. Akhirnya mendingan kayak Atta Halilintar gitu ya. Ya, YouTuber. Nah, berarti sekarang dengan kamu menjadi seorang yang konten kreator, ini sebetulnya kamu lagi ongoing menuju mimpi kamu menjadi seorang YouTuber terkenal. Betul. Semoga amin terjadi. Amin, ya. Allah. Jadi Davon ini guys usianya baru 22 tahun. Betul, jalan ke 88. Gila, 22 tahun gokil. 22 tahun tapi kelihatan 88 gitu. Enggak lah. 22 tahun, sedangkan Puspa umurnya berapa? Kalau saya 28 tahun. Oh, lebih tua Puspa. Oke, boleh cerita. Kalian berdua tahu nggak what happened with you guys? Apa sindrom yang terjadi pada Puspa dan pada Davon? Puspa dulu. Kalau saya diponisnya progeria. Progeria. Ya. Apa itu, Pak? Sama halnya dengan penuaan dini juga. Penuaan dini. Ya, cuman case-nya kalau di luaran sana, ada di beberapa negara di luar sana case-nya tuh berbeda kayak aku. Case-nya tuh kalau di luar sana yang progeria itu kayak tengkorak lebih besar, katarak, terus organ dalam nggak normal dan pertumbuhannya juga nggak normal, dan ada lagi yang usianya katanya nggak bakalan nyampe di 20 tahun gitu. Karena si penuaan yang lebih cepat ini gitu ya. Iya, benar. Oke. Kamu terlahir seperti ini atau ada perubahan fisik yang tiba-tiba terjadi di usia tertentu? Iya, saya bukan dari lahir, tapi dari usia kurang lebih 10 tahun. 10 tahun? Jadi, Ya. sorry Pak, kamu lahir seperti bayi yang lain? Iya, benar. Normal?
normal seperti anak-anak pada umumnya. Aha. Dan di usia kurang lebih 10 tahun baru kayak ada perbedaan gitu. Wow, apa yang pertama kali yang terjadi secara signifikan dan kamu tahu bahwa ini ada perubahan fisik aku yang menua lebih cepat? Perubahan yang pertama itu di telinga. Telingamu kenapa? Telinga aku jadi kayak lembek, kayak jatuh gitu loh. Kendor gitu? Iya, benar. Oh, karena orang tua kan biasanya kan kupingnya kan jadi memanjang gitu ya. Iya. Tapi nggak sampai sini kan, Mbak? Wah, ngembek dong. Biar jangan terlalu gimana Benar, gitu ya kan. betul, Biar santai betul. gitu. Dapon mah tahu mulu orang pengen sedih gitu mau ketawa mulu. Pon, tapi lu kayaknya lebih chill ya, santai menghadapi, ya udahlah gitu. Emang gue saik aja ya. Santai. Padahal Dapon ini guys, kalau Puspa kan dari lahir normal. Ini normal, kata normal ini adalah menurut kacamata manusia kebanyakan ya, Betul. masyarakat. Kalau Dapon dari lahir memang sudah berbeda ya, Pon? Sudah berbeda. Cerita, Pon. Jadi Jangan tawa dong orang cerita. Orang tadi kesian loh, orang tadi mau open donasi buat lu ya. Oh, Indra Bekti kali ya, aduh, gimana? Oh, ya. Jadi saya lahir ke dunia ini itu 13 Februari 2001 tuh biar 13 Februari 2000, Aquarius. Is bener banget. Iya. Terus lahir di Yogyakarta. Orang Jogja. Orang Jogja, betul. Nah, saya itu lahir dalam keadaan obesitas. Berat badannya pokoknya nggak normal lah. Lebih, gimana ngomongnya? Tidak normal, lebih daripada bayi Kebanyakan. yang baru lahir. Ya. Seperti Berapa itu. lo lahir? Berapa kilo? 4,8 kilo. Gila, malu lahiran normal? Lahiran normal. Wah, soek tuh asli. Coy, gila lo. Lo pernah ngucap makasih nggak sama mak lo? Weh, gue ngucap terus, Kak. Aduh. Gila, hampir 5 kilo bro. Dan lahirannya bukan sesar ya, normal Bukan ya? sesar. Oke, jadi si mama tahu nggak bahwa Dafon waktu di kandungan tuh memang sudah ada sindrom atau perbedaan? Oke, waktu itu bukan mama yang tahu duluan. Sepertinya ayah, karena waktu itu ayah dikasih tahu sama dokter untuk dikasih tahu sama dokter kalau jarak dari hidung ke bibir atas itu tidak seperti bayi pada umumnya. Lalu si dokter tersebut menyarankan untuk dicek kondisinya si Dapon ini, kondisi saya ke dokter yang lain. Iya. Untuk mencari tahu nih. Kenapa ini bayi? Ada apa sih dengan si Dapon ini? Kalau mama saya pada awalnya nyangka cuman obesitas doang. Oh ini mah badannya berlemak aja gitu, gede. Jadi kulitnya gelembung-gelembung lah. Gelember-gelember lah, kan orang kalau gemuk kan gitu ya. Betul. Oke, terus? Nah, terus habis itu saya agak lupa ya timeline ceritanya, tapi yang jelas dibawalah ke rumah sakit besar. Terus itu saya diteliti lah pokoknya. Ditelanjangin, diliatin katanya, terus diliatin. Bener-bener kayak gini nih, disorot kayak gini nih. Cerah banget, terus dikasih lampu, diputer-puter, terus netes. Enggak dong, Lucu ya dia. dikasih lampu. Tadi gue mesian sama dia, jadi tawa gue. Bang Opi, ajakin Bang Opi. Oke, jadi itu, mereka tuh sekalian observasi ya, ini anak kenapa gitu ya? Betul, jadi kayak diranjang, serius. Iya. Udah, mereka terus saya dikembalikan, itu mungkin kurang lebih yang tadi dilampuin itu, diobservasi, diteliti itu kurang lebih waktunya mungkin kalau kata ayah saya ya, seingat saya 6 jam lah, 6 jam di dalam ruangan itu diteliti. Dicek tuh semua. Tapi hasilnya nihil. Duh, dokter nggak tahu saat itu kenapa nih bayi? Ya betul, dokter nggak tahu nih kenapa si Dapon bayi ini. Nah, habis itu dikembalikan ke ayah saya. Nah, setelah itu kembali lagi itu kan di rumah sakit Jakarta tuh. Iya. Terus kembali lagi ke Jogja. Pas di Jogja itu saya kalau nggak salah sakit batuk, ya bayi sakit lah. Iya. Sakit ini maksudnya penyakit bukan sindromnya ya. Iya. Sakit terus dibawa ke dokter anak. Seperti itu. Nah, mungkin sekalian curhat. Jadi sekalian ngobatin saya, sekalian curhat gitu.
ini kenapa sih dok bayinya bla 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 segala macam. Nah saya ke dokter anak namanya dokter Tintin ya, pokoknya makasih dokter Tintin. Terus dokter Tintin itu menyarankan kepada orang tua saya untuk dibawa ke profesor. Jadi dokter itu kalau nggak salah sharing alamat rumah atau sharing alamat kerjanya. Yang lebih ngerti lah gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, profesor dokter itu kalau nggak salah dokter bukan spesialis kulit. Uniknya yang tahu penyakit saya itu bukan spesialis kulit. Kalau nggak salah mata atau THT. Nah, saya dibawa ke sana, habis itu dikasih nih bukunya setebel ini, lebih tebel dari ini, tentang case-case penyakit sindrom langka. Ya, di dalam buku langka itu ya, On? Langka, betul. Banyak lah. Nah, yang cocok dari berbagai macam teori tersebut yang cocok itu cuman kutis laksa yang cocok. Cutis laksa. Jadi intinya apa tuh, bahasa masyarakat mudahnya apa, Pon? Bahasa mudahnya itu adalah jaringan kulit yang mengendur tidak sesuai usianya. Jaringan otot pada kulit yang mengendur tidak sesuai dengan usia pada umumnya. Jadi mungkin harusnya mengendur, kan namanya otot itu kan terpakai pasti mengendur mungkin di usia 50. Ya, kamu jauh lebih maju gitu ya. Betul, seperti itu. Ya. Jadi literasi sebetulnya saat itu, saat kamu lahir itu masih sangat sedikit ya? Sangat sedikit banget. Untuk tahu sebenarnya ini anak sindromnya kenapa gitu ya? Betul. Oke. Setelah tahu bahwa berarti intinya dua-duanya kalian ini adalah aging yang dini ya, penuaan dini gitu. Cuma kan kalau Puspa di usia 10 tahun, jadi kamu sudah menikmati tadinya sebagai anak yang quote-unquote normal tadinya. Saat itu terjadi berubah. Abis kuping apalagi perubahan fisik yang terjadi? Kulit? Ke leher. Ke leher? Ya, jadi kayak mulai mengendur juga? Mengendur, terus ke muka. Ke muka? Muka yang terakhir? Terus ini udah mulai ke tangan tapi belum banyak gitu, masih dikit. Iya, tapi artinya mulai keriput berarti ya? Iya benar. Oke, Pak, ini tuh dikasih krim apapun juga, maksudnya pernah nggak melakukan misalnya yang namanya orang ikhtiar usaha, misalnya dikasih krim apa, aging atau apa segala macam, memang nggak bisa ya? Pernah nyoba, tapi emang nggak ada perubahan, karena memang pada dasarnya kata dokternya kulit kita tuh lebih cepat menua. Berkali-kali lipat dibanding anak-anak pada umumnya gitu. Oke. Tahu nggak ini penyebabnya kenapa sih sindromnya? Untuk penyebab pastinya kata dokter belum diketahui. Kalau saya emang hoki-hokian aja. Dan yang lebih parahnya tuh untuk obatnya juga sampai sekarang belum ada. Tidak ada obat? Tidak ada. Untuk menghentikan atau mempending lah ibaratnya supaya tidak terlalu cepat penuaannya, nggak ada? Belum ada. Nggak ada. Tapi menurut saya kayaknya pending tua ya, tadi kan Kak Melani bilang menunda lah gitu penuaannya, jangan terlalu cepat. Kalau saya kan ini Kak, nggak tahu Jing, kalau Puspa juga harusnya sih, jadi di usia sekian itu emang stop. Jadi memang kulitnya tuh emang segitu aja, nanti pas masuk ke usia yang sudah tua, baru tuh kulitnya mengendur. Kan kalau depending penuaannya kan ntar kita umur 50 nggak tua-tua. Iya, kalau ini emang di usia berapa gitu ya udah. Dia akan bakal nyetop aja. Jadi akan kulitnya sesuai dengan usianya nantinya gitu. Iya, seperti itu. Emang kita nih nggak muda tapi udah tua. Jadi maksudnya gini loh, bahasa gampangnya umur 20. Iya. Lu kan misalnya umur 20 lu kelihatan kayak usia let's say misalnya 55 misalnya. Nah, ya terus ntar kalau umur 30 usianya kelihatan jadi kayak umur 65, nggak gitu. Oh, jadi tetap kayak begitu. Iya. Kalau kita kan nambah terus nih. Kalau kalian enggak gitu ya. Betul, simpelnya kayak gitu. Jadi kan misalnya kalau orang gini, gue pendek kalau gue tua gimana misalnya gitu. Kalau mah enak sekarang udah kelihatan ya. Ada Pon, supaya nggak stres, benar nggak? Oke.
Tadi beberapa kali kalau Dapon mah kayaknya perangainya sangat ringan ya. Lu maksudnya kayaknya lu udah nggak tahu ya. Lu kalau gue lihat udah sangat berdamai dengan kondisi lu gitu. Bahkan lu udah bisa membuat itu menjadi satu dark jokes. Ya gue nggak hoki aja gitu. Tadi gue bilang, lihat dong Pon, keluarga lu Pon, malu cakep ya Pon, kata gue. Padahal lahiran 5,8 anaknya. Iya mas, saya bapak saya semua cakep nggak? Saya doang nggak hoki. Artinya kan lu kalau udah bisa melontarkan itu dengan ringan, lu udah berdamai dengan dalam lu. Lu nggak akan bisa kasih jokes itu kalau lu masih ibaratnya kayak questioning, kenapa sih Tuhan gue begini, kenapa nggak akan bisa gitu kan. Iya betul. Tapi kalau mungkin karena lo laki-laki Pon, mungkin kalau perempuan tuh beda. Kalau menurut Kamel ya, tapi nggak tahu nih, kita coba mau tahu dari kehidupan. Tadi kamu beberapa kali nyekak mata kamu nangis apa kenapa sayang? Bukan nangis, tapi karena matanya ketusuk bulu mata. Kenapa matamu bisa ketusuk bulu mata dan air matamu sampai ini air matanya kayak mau berlinang gitu? Iya. Gue pikir lo mau nangis denger cerita Dapon gitu. Ternyata kok Dapon cerita lucu, dia masih kenapa sayang? Ceritain sayang. Jadi karena kulitnya di muka tuh cepat mengendor, terutama di sini ya. Jadi kan di sini tuh udah kayak jatuh banget kelopak matanya, sampai-sampai bulu mata pun ini nusuk ke mata gitu. Jadi karena dia nusuk terus, air matanya bakalan keluar terus kayak gitu. Bukan berarti aku nangis, enggak. Jadi nggak sedih? Enggak. Tapi karena memang kondisinya matanya turun gitu ya. Iya, sakit nggak sih Pak ketusuk bulu mata itu? Udah terbiasa kali ya, jadi udah nggak ngerasa apa-apa. Cuman yang mengganggu tuh air mata aja gitu. Kadang kita lagi happy-happy gitu, terus kamu nangis ya gitu, enggak gitu terus kan. Kalau makeup pakai eyeliner gitu, bulu mata palsu nggak bisa? Enggak makeup aku, nggak suka, paling cuma lipstick doang. Oh lipstick aja, oke. Pernah kepikiran nggak Pak, kalau kamu kan perempuan nih, tarik benang misalnya, atau operasi kelopak mata kayak Bunda Korla misalnya. Maksudnya operasi yang dilakukan pada orang-orang yang memang sudah usia tua gitu misalnya. Pernah kepikiran nggak menarik? Karena kan sebenarnya kendur ya, hanya kendur masalahnya. Maksudnya kamu tengkorak apa segala macam kayaknya everything normal. Pernah kepikiran nggak mau tarik misalnya kulitnya? Pernah. Pernah kamu? Bukan. Allah. Kayak laki bini, laki yang jawab. Pernah nggak kepikiran? Pernah, cuman karena dari segi budget belum ada ya udahlah, aku juga orangnya nggak pengen berekspektasi yang terlalu tinggi ya. Takutnya ntar kalau misalnya terlalu tinggi jatuh jadi sedih gitu. Aku kayak yang apa Maksudnya adanya apa? gitu. Maksudnya apa? Lo takut berekspektasi apa? Yang lo takutin apa? Dana apa takut gagal? Dana. Dana? Iya. Tapi kalau ada lo mau tarik benang? Siapa sih yang nggak pengen yang terbaik untuk dirinya? Dermaster, capcus, Dermaster. Tapi lo konsultasi dulu ya. Tanya, kamu kalau Dapon kan tadi beberapa kali bilang konsultasi dokter. Kalau Puspa, keluarga mohon maaf, masih ada nggak? Masih? Mama papa pernah konsultasi kasus ini ke dokter nggak? Karena kan takutnya kita ngeliatnya cuma kendur, tapi kan takutnya kalau dilakukan treatment misalnya penarikan benang, takutnya ada efek samping. Kamu pernah nanya dokter nggak? Boleh nggak? Pernah malahan pas aku di Malaysia itu berobat juga ya di Malaysia. Malah aku disaranin buat operasi, katanya untuk mengencangkan kulit gitu ya. Tapi karena emang dari segi budget kita nggak mampu, ya udah biarin aja, kata dokter, udah biarin aja kayak gitu. Dermaster, coba ya, nanti kita coba, gue nggak janji ya, tapi ntar gue coba kontak orang Dermaster ya. Ini siapa tahu bisa menjadi barokah, bisa diangkat kalau memang oke. Maksudnya kalau memang dokter kamu bilang nggak masalah, kan sebetulnya masalahnya kan kulitnya mengendur. Siapa tahu bisa ditarik benang gitu ya, tercoba, siapa tahu rezeki ya. Itu cerita lain ya. Anyway, cerita dong guys, sampai sekarang kalian udah berani membuka diri, membagikan, apalagi menjadi konten-konten creator. Karena banyak orang yang sebetulnya gini, gue dulu waktu muda jerawatan aja rasanya tuh ya ampun, mau keluar tuh malu gitu loh. Dan zaman-zaman dulu tuh kan zaman SMP, zaman belum ada sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak campaign, nggak boleh body shaming, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau dulu kan anak SMP, apalagi anak SD, mulutnya ya Allah, mulut tatul ya, ibaratnya kejam gitu kan. Gue waktu zaman SD tuh gemuk, pulang sekolah dikatain buntelan kentut. Gue inget banget setiap gue jalan, tututan kecapi pentil, gendut pulang bawa tai upil, gue lewat tuh ya. Anak kecil tuh dulu tuh mulutnya nggak mikir kan. Bener. Karena nggak ada empati, nggak mikir kayak kesian dia pulang, kita pulang tuh ngenes, nangis gitu. Benar. Terus jerawatan gitu. Ya Allah, udah habis ya. Hah, jerawatnya? Enggak, tempatnya ya. Bener gak? Bener. Artinya fisik tuh adalah sesuatu yang ya akhirnya kan kita berdamai dengan diri sendiri, kita mencari kelebihan kita. Tapi kan ada momen-momen saat kita sekolah tuh itu menjadi hal yang berat. Malas sekolah lah segala macam. Sebelum Dapon cerita, Puspa sebagai perempuan, gimana lu ngelewatin SMP, SMA? Kalau SMP, SMA lingkungan aku baik ya, tapi kalau SD pernah, karena emang aku sakitnya kan di kelas 5 SD ya. Jadi pas pertama berubah itu
di telinga udah lembek, dikata-katain tuh, diejek-ejekin, Puspa telinganya lembek kayak nenek-nenek gitu. Aku kan orangnya melawan, nggak yang kayak nangis-nangis gitu. Kalau diejek aku ambil batu, aku kejar. Mampus. Gitu. Jadi yang ngebully itu takut gitu. Nah kalau SMP SMA, karena emang kebetulan aku juga kan di kampung bukan di kota ya. Kalau aku lebih menyesuaikan aja. Aku misalkan kalau misalkan dari segi fisik aku udah ada kurangnya, aku pengen di segi yang lain itu setara sama dia gitu. Misalnya apa Pak? Akhirnya kamu menemukan bakatmu? Bukan bakat sih, bukan pintar juga enggak, tapi sedang lah. Jadi aku nggak yang nyari kalau misalkan ada tugas sekolah nih, hei aku ikut dong, enggak. Jadi orang yang nyari aku gitu, kayak gitu. Karena kan kamu ngerasa bahwa gue udah berbeda, gue harus ada sesuatu nih yang gue bisa paling nggak setara sama yang lain gitu ya. Iya, benar. Dapon apa? Waktu zaman sekolah segala macam, gimana lo apa namanya bersosialisasi? Dari kecil sih, dari waktu udah mulai bisa jalan naik sepeda, itu disuruh keluar komplek sama mama. Malah disuruh keluar komplek? Iya. Aku kali ngabisin makanan kali ya di rumah ya. Karena gemuk ya dulu ya? Pokoknya ya betul, gemuk juga. Terus ya udah suruh, pokoknya dikepar dah. Justru bukan ditahan ya? Iya betul. Pokoknya dari sebelum masuk TK, itu udah sering banget keluar rumah. Sampai nggak betah di rumah. Pengen di luar aja. Kalau bisa tidur kali itu di luar. Tapi lu justru nggak ngerasa minder ya Pon? Kan masa anak-anak lain pasti kalau beda tuh ada minder. Lu mah enggak ya? Ya mungkin jawabannya karena waktu umur segitu kan nggak tahu kalau berbeda betul. Perasaan baper-baper itu di umur berapa Pak? Perasaan ini ya berbeda itu inget banget kelas 5 SD. Kelas 5. Waktu itu saya lagi Idul Adha di rumah kakek saya. Terus saya lagi ngantri nih buat ngambil plastik itu jatah. Nah saya lagi ngantri kan pakai kupon, saya kasih kuponnya. Nah terus si tukang jagalnya tuh manggil saya Pak kan, Pak gitu. Terus dia ketawa loh, astagfirullah. Aduh. Disangkain bapak-bapak lagi mau ngantri ngambil jatah gitu ya? Iya, pokoknya disangka. Sorry, itu lo kelas berapa? Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Umur 11 tahun. Emang gak bisa sedih gue. Ya gak apa-apa, Bon. Gak apa-apa. Wah bener nih, daerah bagus nih kayaknya nih. Tahu mulu bro. Serang dia. Terus lo lagi mau dipanggil bapak and then? Terus lapor ke kakek saya. Dibawa dulu lah masa lapor. Kan kuponnya udah dikasih, gue bawa. Kasih ke Kakung, manggilnya Kakung. Terus kasih, terus Wadul lah namanya anak kecil. Sih Wadul, lapor. Kung, tadi aku dipanggil bapak-bapak tuh sama tukang jegal itu. Lah, ya bagus lah. Timbang kamu panggil ibu-ibu. Digituin. Jadi kakek lo juga di bawahnya santai ya? Iya, nah iya bener juga ya. Terus aneh sadar, maksudnya apa ya, mencari tahu sendiri gitu, ngaca apa ya. Oh mungkin ini nih, pas ngaca ngadep samping kan lihat ini, leher iguana. Ini kakek leher iguana nih kalau dari samping, jadi. Coba pon, mana coba nyamping. Nih. Oh iya di sininya, iya. Mulai dari sini, oh kayaknya berbeda nih dari yang lain, bla bla bla. Sedih apa justru lo biasa aja? Nggak ada sedih, biasa aja. Cuman maksudnya, kayak kepo aja gitu loh. Kenapa orang lain manggil, gue dipanggil bapak sama orang lain, udah pure itu aja. Mungkin karena ini gitu. Dia soalnya berarti orangnya easy going, maksudnya nggak terlalu kebawa perasaan. Tapi saat udah mulai pacaran, iya dong. Namanya lelaki, namanya perempuan kan, itu kan mulai masuk tuh dari SD, SMP, mulai SMA kan lu mulai mengenal lawan jenis, mulai nembak-nembak, ya kan? Ini nembak pendekatan sama ini apa segala macam. Ada tantangan nggak? Puspa gimana? Gimana ya pendekatannya lah, masih pernah sekali doang. Tapi sorry, mohon maaf kalau Kamel mau nanya. Pernah pacaran nggak? Pernah sekali. Udah pernah sekali? Iya. Gimana, kan kadang-kadang kita tuh kalau kita misalnya berbeda ada perasaan mungkin misalnya ada mindernya. Gimana caranya kamu tahu bahwa oh ini kayaknya cowok serius apa gimana? Oh itu cukup saya saja yang tahu. Asik!
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak bunda. Cukup saya saja yang tahu. Enggak, tapi kamu tuh awal-awal misalnya kayak teman-teman udah pada pacaran, kamu tuh bagaimana perasaannya saat itu? Ya biasa aja sih, karena emang aku kan lingkungannya bukan yang kayak, misalnya bukan bilang yang keras gitu, enggak. Aku lingkungannya semua baik-baik alhamdulillah. Jadi aku ngerasa biasa aja, cuman aku kalau misalkan kayak gini aku nggak ngerasa aku sakit. Cuman kalau misalkan aku ngaca baru aku tahu, oh ternyata aku sakit kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan sakit dong ya? Kelainan berbeda gitu. Kelainan ya. Ya jadi kalau misalkan Karena mohon tidak ada rasa sakit kan sebenarnya ya? enggak ada. Enggak sama sekali ya? Enggak ada sama sekali. Oke, iya. Sulit nggak mendapatkan pasangan dengan keadaan yang berbeda saat ini? Kalau sulit ya tentu sulit lah, karena kan kita emang berbeda dari yang lain gitu. Orang yang hidupnya gimana-gimana aja banyak yang itu ya, kan apalagi kita yang namanya jomblo ya. apalagi kita yang berbeda gitu kan. Iya. Tapi apa yang bikin pasti gini, pasti kan ada perasaan kamu tuh mungkin gitu ya, aduh nggak pede nih. Tapi akhirnya yang membangkitkan kamu untuk bisa pede lagi tuh apa yang kamu omongin ke diri kamu? Sebenarnya sih aku ngelihat kayak orang-orang di luar sana sih. Ibuku selalu bilang kalau misalkan kamu kayak gini, coba deh lihat orang-orang yang nggak punya kaki, yang nggak bisa ngelihat, yang nggak bisa mendengar. Kamu masih bisa semuanya, terus kenapa kamu harus ngeluh? Kenapa kamu harus sedih gitu? Justru kamu itu ini karena kamu mampu, makanya kamu tuh dikasih ujian sama Tuhan gitu. Benar, karena kamu dianggap mampu menopangnya ya. Iya, keadaannya. Mama usia berapa sekarang, Pak? 50 lebih. Mohon maaf, mau nanya doang. Looknya, penampilannya mama sama kamu terlihat sama atau terlihat lebih tua siapa? Seperti kakak adik. Seperti kakak adik? Iya. Jadi kalau jalan tuh kayak kakak adik gitu ya? Iya benar. Masih mending. Emang apa? Aneh sama bokap aneh, ketuker. Ini kakak adik doang. Ketuker. Bangke nih orang nih, bangke. Tapi tadi gue lihat bapaknya masih muda, ganteng bener lagi bapaknya. Bapak mamanya cakep loh. Sekeluarga cakep-cakep. Enggak, Dapon juga kulitnya putih bersih sebenarnya karena dia ada sindrom aja. Enggak, lu coba cerita lu ketukar bagaimana bapak lo? Ini bapak. Dia yang jadi bapak. Iya. Jadi bapaknya jadi anak jadi bapak. Anak jadi bapak, iya. Gue tuh setiap ke rumah temen-temen dekat gue mah nanyanya udah, bokap lo kemana? Bukan. Anak lu mana? Gitu. Kalau tiap ke rumah, anak lu kerja di mana? Udah jadi anak gue itu pokoknya, bokap gue. Gara-gara ngakak kakak astaga. Gara-gara setiap aneh ya misalkan ke pusat belanja, kemana, lagi beli sepatu di pusat perbelanjaan, nyobain nih sepatu, set abis. Nah, bokap gue pokoknya di sini lah, bokap gue di sini berdua, bokap gue, terus nyobain sepatu kekecilan, habis itu dicariin lah ukuran lain sama abang-abangnya, kasih sepatunya, gue pakai kan, si abang-abangnya bilang ke bokap gue, ini mah Pak, sepatu ini mah cocok buat bapaknya, gitu, pas udah bayar, si mas-mas yang tadi ngomong lagi, wah Pak, semoga terus berbakti ya pada orang tuanya, kayak gitu. Udah intinya kayak gitu. Tapi lu ketawa ya? Enggak, ini lu sekarang ketawa karena lu udah melewatin dulu, udahlah singgung apa sedih. Akhirnya lu jadi sekarang bodo amat, atau memang lu dari awal juga udah ketawa aja? Dari awal udah ketawa. Dari awal. Enggak sedih, Pon? Kagak sedih. Lu dikata bapaknya bapak lu? Enggak? Kagak sedih. Bokap juga gitu? Maksudnya gini, kalau Dapon kan maksudnya ya lo anak ya udahlah lo masih muda gitu. Kalau manggil bapak. Iya, papa tuh gimana maksudnya ngelihat ya biar gimana orang tua ngelihat anaknya umur 20 dikata bapaknya dia, ada sedihnya nggak papa? Kagak, emang udah santai karena sedihnya tuh di masa lalu yang awal-awal ya. Awal-awal lah, mungkin 2 tahun 3 tahun pertama. Tahu anaknya begitu, emang watak anaknya kan begitu. Jadi saya karena mungkin tadi dikepar, terus jadi aktif banget kan di sekolah apa segala macam, nongkrong. Terus tahu emang ya udah, terus mungkin dapat cerita dari temen-temen juga, emang Dapon mah kocak apa segala macam mungkin. Jadi ya ketemu hal-hal kayak gitu, udah ketawa, seperti itu. Kalau mama gimana, Pon? Karena kan kalau papa mungkin beda nih, mama gimana sekarang?
Sama aja. Santai juga? Santai banget, iya. Wow. Santai Tapi pernah banget. dipesenin nggak sama mama papa waktu zaman dulu masih ABG gitu? Kan takutnya misalnya gini, anaknya berbeda, terus takutnya anak gue dibully. Namanya orang tua kan ada perasaan. Ada pernah dipesenin nggak apa gitu sama mama papa? Masker paling. Bercanda mulu nih. Gue balikin ke Serang loh. Udah gue ngobrol aja. Hari lagi bercanda gue kawinin lo ya berdua. Ini sumpah gak ada. Puspa, lu gimana ngeliat Dapon? Temen satu angkatan lu di modelannya ketawa mulu. Aku lihat dia emang ada jiwa-jiwa komedi. Iya. Dapon pas tahu ada, atau kamu nyari nggak? Ada nggak yang kan orang kan misalnya sindrom A, sindrom B, oh sama nih sama gue, ada kayak gitu nggak? Pernah nyari di internet. Ketemu 3 orang, tapi udah meninggal semua. Jadi gini, kalau yang di internet itu, yang pertama lahir terus sampai umur 1 tahun meninggal. Lahir kutis laksa, lahir dengan kondisi kutis laksa meninggal. Lahir lagi anak keduanya, kutis laksa lagi, meninggal lagi. Sampai yang ketiga sama kutis laksa lagi di usia berapa tahun, 3 tahun atau berapa tahun gitu, meninggal lagi. Sekarang kalau gue Google nih Pon, kutis laksa orang, keluar nggak di Google ada orang-orang yang punya sindrom yang sama? Atau sedikit? Ya paling beberapa kasus doang, dikit banget kan. Berarti lo termasuk yang bisa bertahan umurnya panjang ya? Ya, betul. Dulu kan dokter juga, ini ke-skip ya, dokter dulu bilang juga itu. Pendek nih umurnya? Ini mah nggak panjang gitu. Ya udah, sampai sekarang. Sampai terus lah, nambah usianya. Panjang umurnya. Amin. Kalau kamu, jadi pada saat nge-google, sempat cari tahu nggak, ada nggak yang misalnya sama sindrom seperti aku? Kalau untuk sindrom Prager-Willi banyak, cuman yang case-nya sama aku tuh beda. Kalau yang aku lihat di Google sendiri tuh kayak tengkoraknya lebih gede, seperti yang aku bilang tadi, pertumbuhannya nggak normal. Kalau kan pertumbuhannya normal ya. Semua ya, cuma kulitnya ya? Iya, kulit doang. Oke, maaf ya, Amel mau nanya ya. Ini kan kulit luar, kita kan lihatnya kalian mukanya, tangannya, tadi kamu bilang udah mulai mengendur. Mohon maaf, kalau dalamnya ikutan menua juga nggak sih? Alhamdulillah enggak. Yang mana nih? Bukan kamar loh. Enggak, mohon maaf. Kalau kamu mohon maaf ya, bagian-bagian tubuh kewanitaannya jadi menua juga nggak sayang? Belum. Tapi kayaknya mungkin secara makin lama kayaknya bakalan iya, tapi untuk sekarang belum. Dia masih seperti yang parah itu muka, leher, telinga, dan tangan mulai. Jadi kalau misalnya belum. bagian ini kan dada sebelah sini tuh kan kalau kita menua tuh bagian sini tuh kelihatan, misalnya gini orang tarik benang nih mukanya, tuh yang kelihatan sebenarnya menua tuh pasti leher sama bagian sini nih, itu pasti karena kan suka lupa pakai krim apa segala macam. Kamu kalau bagian sini apa segala macam udah menua juga apa enggak sih? Kalau di sini seperti tangan, kalau di sini parah. Leher berarti ya, parah. berarti sama leher ya. Organ reproduksi kewanitaan. Menstruasi segala macam? Lancar tiap bulan. Oh berarti tidak ikut menua ya? Nggak aging dini juga ya? Oke. Kalau Dapon dalamnya gimana sayang? Iya kan? Tadi Dapon kan bapak-bapak, ya kan? Dalamnya masih anak-anak apa udah bapak-bapak apa udah kakek-kakek apa udah iyut dalamnya? Ya namanya orang nanya, ya kan? Dapon gimana ya? Asik. Gue sentil aja gue nanya. Nggak serius, Pon. Kalau dalamnya, berarti gini, lu hanya appearance fisiknya seperti orang menua, tapi dalamnya onderdil sesuai umur? Aman. Udah protes, maksudnya udah yakin nih? Yakin. Masih kuat. Pernah pacaran nggak, Pon? Pernah. Ini pacaran yang cuma sebentar tuh yang serius pacaran? Yang serius. Berapa lama? 6 bulan kayaknya. 6 bulan? Kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke. Fisik menjadi tantangan nggak saat mencari cewek kalau Dapon? Betul, sangat menjadi tantangan dong. Yes. Tapi karena kalau gue mikirnya kalau dapet cewek yang cakep gitu, ntar pasti pikiran orang udah ngada-ngada tuh pelet, apa, ngepet nih. Iya, bunuh perindu kayak gitu, kepikiran aja. Iya. Ya, tapi kalau naksir cewek yang cakep, jadi pede apa jadi nggak pede, Pon?
Jadi itu tergantung situasi sih. Mungkin siang pede, malam nggak pede. Kebalik dong, malam pede. Oh, malam pede. Siang nggak pede. Tapi tipenya Dapun kayak apa ceweknya? Pakai tipe Sukanya. lagi. Nggak aneh, namanya minta kan sama Allah siapa tahu didengar. Kalau artis deh, siapa Dapun demen? Boyen, siapa? Kalau artis siapa? Artis. Artis ya, artis. Artis. Gampang artis. Ulan Guritno. Itu boleh. Asik. Dalamnya ternyata nggak menua. Emang masih sering milih. Kalau kamu yang Puspa demennya cowok yang kayak gimana sayang? Aku sih nggak milih-milih, cuman ya asal orang itu bisa membawa ke hal yang lebih baik aja itu. Menerima kamu. Iya benar. Yang penting menerima apa adanya aja gitu. Susah nggak mencari, kalau Dapun tadi bilang nyari cewek susah Kak, jujur. Laki-laki aja bilang susah nih ya. Kalau Puspa susah nggak mencari laki-laki yang bisa menerima kamu apa adanya? Kalau ditanya susah, oh jelas. Susah. Itu jelas sekali gitu. Jelas. Ya. Itu jelas sekali. Suka banyak yang ghosting apa gitu ya Pak? Oh, enggak sih, aku kalau misalkan untuk kenal sama orang, kalau misalkan yang baru-baru kenal sih aku cuek ya. Kecuali kalau misalkan udah lama kenal gitu, baru aku kayak yang deket gitu. Kalau misalkan baru kenal nih hey gitu-gitu, ya aku cuma sekedar hey gitu, udah gitu aja. Oke. Boleh tahu nggak apa yang sejauh ini yang pernah kalian ingat, yang pernah orang lontarkan kepada, karena kan ini zaman sosial media sekarang semua orang boleh berkomentar, bisa memberikan pujian, bisa memberikan apapun juga. Yang Dapun paling ingat apa? Pernah diomongin apa? Ya tadi kan aku ingat gue pernah dikata buntelan gendut misalnya pas zaman dulu gitu. Apa yang Dapun mungkin di antara sekian banyak masih ingat? Apa ya, tapi ini nih nggak pernah sakit hati, susah. Iya. Susah. Paling ini kata-kata netizen, Bang, lo kalau itu kalau itu diisap jangan ditelen. Terus waktu pas awal-awal banget. Ini jokes ya guys, ini jokes ya. Iya, pas awal-awal banget viral itu terus kalau minum itu airnya aja yang ditelan, nggak usah segelasnya gitu, kayak gitu lah. Kayak gitu ya. Hal-hal seperti itu. Terus, Iya. ya, Tapi kamu nggak mah orangnya nggak baper ya? agak Ah udahlah biarin aja gitu ya. biasa aja. Iya. Terus kayak berantakan banget sih Bang, lu kayak akar serabut gitu. Ya, Tapi dia rapi loh. Gitu aja. Oh, ganteng loh dia. Gitu Kalau Puspa aja. apa Pak yang kamu mungkin sampai saat ini pernah ingat? Kalau di dunia real sih nggak ada, cuman kalau di netizen Sosial banyak. media ya. Aku kan kalau nge-live tuh sering dibilangin, pasti yang ngomong cucunya. Aku kan suka ini juga niru-niruan suara-suara kartun gitu ya. Oh, kamu bisa? Sedikit Coba bisa. gimana misalnya? Suara apa dulu? Apa yang kamu bisa aja? Lebih kayak princess. Boleh, coba. Hai, apa yang kau lakukan, temanku? Aku sedang minum. Oh, minum? Bisakah aku... Bentar, Iya. serak. Bisakah aku meminta sedikit minumanmu? Oh, tidak bisa. Berikan saja kepadanya. Jangan pelit-pelit, tidak boleh pelit-pelit. Tapi, sudahlah, berikan saja, sayang. Itu kakakmu. Kakak dari mana? Kau tidak mengenaliku. Aku adalah kakakmu yang tertinggal jauh di sana. Oh, punya kakak yang tertinggal, bagaimana ceritanya? Ya, karena aku tertinggal saja. Seperti itu contohnya. Wah. Bisa nggak lo ada kelebihan apa? Pak, kalau suara nenek-nenek bisa nggak? Suara nenek bisa, tapi suaraku cepat serak. Bisa suara nenek-nenek? Bisa kayaknya. Tadi kan dia berganti-ganti tuh, anak kecil, jadi princess, jadi apa? Suara nenek-nenek bisa nggak? Bisa, tapi suaraku ntar serak. Bisa, kita coba ya. Oke, aku sambil ngeliat kamu ya. Ini kayak lagi dengan dongeng radio gitu. Cucuku, apa yang kau lakukan? Nenek, aku minta jajan, Nenek. Aku mau makan es krim. Tapi cucuku, Nenek sudah tidak punya uang. Minta saja sama ibumu. Seperti itu. Wah. Bisa nggak lo? Cucuku. Wow, luar biasa ya, Tuhan memberikan di sini berbeda, tapi dikasih kelebihan-kelebihan yang lain. Wow, kamu mah udah aja jadi daber. Bisa bener kamu itu, suara kamu bisa menghasilkan itu.
bisa berubah-berubah karakter begitu. Lu uangnya lumayan dari kamu jadi dubber. Wow, kamu masih lagi rese bener dari tadi. Harapan bubur guys. Iya bener. Oke, berarti sekarang usia 28, usia 22. Lu mau ngomong apa sama orang-orang yang mungkin terlahir berbeda? Berbeda dalam arti tidak selalu sindrom yang sama ya seperti kalian. Tapi aku mengacungkan 2 jempol ya. Kalian berani keluar, berani berdamai dengan keadaan kalian, dan akhirnya justru berusaha untuk menemukan kamu pengen jadi YouTuber, menemukan passion kalian, kamu bisa menjadi seorang dubber gitu. Apa yang kamu mau sampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum bisa berdamai sama diri sendiri? Nanya mulu, kenapa sih gue begini, kenapa gue berbeda, kenapa tadi lo bilang, kenapa gue nggak hoki seperti orang lain? Apa yang lo mau sampaikan? Berat banget. Apa Bon? Lo mau ngomong, kan banyak tuh orang-orang yang masih mungkin susah gitu untuk menerima keadaan. Duluan saya bingung. Hei kamu, siapapun kamu, apapun masalahmu sekarang, bagaimanapun kondisimu sekarang, tetaplah jadi orang yang bersyukur ya. Kenapa aku bilang bersyukur? Cobalah lihat dirimu sendiri dan bandingkan dengan orang lain yang masalahnya lebih berat dari kamu. Coba deh, kamu masih punya kaki nggak? Masih kan? Ayo bersyukur. Masih punya tangan? Masih. Ayo bersyukur lagi. Masa cuma gara-gara jerawat aja udah insecure? Masa gara-gara yang gemuk aja udah insecure? Hayo. Lihat yang di sana gimana? Masih jalan aja dipapah, makan aja harus disuapin. Masa kamu yang kuat kayak gitu nggak bisa? Ayo semangat yuk. Jangan insecure lagi ya. Mantap. Bisa nggak lo? Tetap semangat semuanya. Apa ini seperti Keren loh. Wah, dengan caranya berbeda-beda ya. Sebelum kejadian sekarang udah bisa santai, pernah nggak mempertanyakan, ada momen-momen kalian mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa gue yang dipilih? Kenapa gue yang lahir berbeda? Kenapa nggak orang lain? Pernah nggak dapet? Secuek-cueknya, sesantai-santainya lu? Atau mungkin pernah marah nggak sama Tuhan? Oh enggak, kalau marah sama Tuhan enggak. Questioning, mempertanyakan? Mempertanyakan iya. Terus jawabannya dapat waktu SMP. Sering nonton Hitam Putih. Nyebut anak Apa-apa? Oh nggak apa-apa ya. Apa? Hitam Putih kayak gitu tuh kan banyak yang orang memiliki kekurangan, tapi kelebihannya beribu-ribu kelebihan gitulah. Kayak gitu, akhirnya nemu jawaban sendiri, bertanya sendiri, ketemu lagi jawabannya sendiri. Oh ternyata orang-orang diciptakan kekurangan itu untuk mengeksploitasi kelebihannya seperti itu. Jadi pernah mempertanyakan dulunya, kenapa Tuhan gue yang dipilih untuk seperti ini? Betul. Wah. Ya, alhamdulillah berkat TikTok. Iya. Berada di sini. Yes. Thank you TikTok. Benar. Awalnya kenapa bisa main TikTok dan bikin konten? Disuruh orang apa pengen sendiri? Nih bener. Dari SMA itu, saya tuh punya temen namanya Ernest. Dia tuh setiap saya lagi nongkrong, bincar banget nih. Ngetek Hitam Putih, apa-apa segala macam. Giniin lu? Iya, tapi ngecengin, itu tadi bentuk ceng-cengannya. Coba sih, yang kayak gini viral gitu, terus di tag, kayak gitu. Termotivasi dari dia, terus yang ngeliat peluang waktu SMA. Abis itu gua tuh emang pengen bener-bener emang harus viral gitu ya, apa gimana gitu buat kayak gitulah pokoknya waktu itu. Akhirnya lu memberanikan diri bikin di TikTok. Seperti itu. Awalnya kan mau terjun di dunia stand up comedy tuh. Tapi kalau kayak gitu kan motong kuliah. Oke. Nah terus dari pikirannya Ernest tuh termotivasi termotivasi terus sampai sekarang jadi konten creator. Iya, terus dari teman-teman lain juga penasaran. Iya. Kalau Puspa? Kalau aku sih awal main TikTok itu cuman video-videoin ponakan aku kan. Aku di sini jagain ponakan ya. Terus ada tuh. Kamu keluarga masih lengkap? Masih, cuman aku di sini sama abang. Keluarga kamu di mana? Di Sumatera Barat. Oh, oke. Akhirnya bikin konten-konten. Iya, bikin video aku videoin ponakan aku dulu. Terus lama-lama aku kayak
ada nemu satu kata-kata yang bagus, terus aku upload nih kata-katanya kayak gini. Hai, ajarin aku caranya bermuka dua dong agar aku bisa kayak kamu, di depan baik, di belakang kayak gini gitu ya kan. Terus banyak tuh yang komen, ini kok suaranya kayak gini, mukanya tua gitu. Dari situlah mulai bikin konten. Iya, dari situ. malah Malah terpacu ya bikin konten ya. Iya. Oh, tadi menjawab pertanyaan tadi sebelumnya. Pernah nggak kamu bertanya sama Tuhan, kenapa aku yang dipilih untuk punya keadaan yang berbeda dari orang yang kebanyakan? Kalau pernah ditanya tuh pernah. Apalagi pas itu tepatnya di aku kelas 3 SMA soalnya aku dulu tuh pengen banget kuliah gitu ya. Apalagi aku dapat undangan PMDK ya namanya waktu itu dari Jogja. Cuman karena kita dari segi budget nggak ada, terus aku sholat terus aku sambil nangis waktu itu, kenapa sih aku kayak gini, udah kayak gini, terus keluarga yang gini lagi gitu. Aku kayak nangis banget waktu itu, kayak ngeluh banget gitu. Terus ya makin lama aku sadar, oh Tuhan tuh ngasih ini pasti ada jalan yang lebih baik kayak gitu. Jadi pernah ada momen-momen itu ya? Pernah. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang alhamdulillah enggak. Kalau sekarang aku yang kayak bodo amat aja sih. Mau dipanggil ibu terserah, mau dipanggil mbak terserah. Yang penting kalau orang yang tahu kita ya pasti tahu gitu. Kalau orang yang misalkan nggak tahu nih manggil ibu ya kan dia nggak tahu gitu. Jadi kenapa kita harus sedih gitu? Emang kita looknya kayak ibu-ibu gitu. Jadi kita ya apa adanya aja gitu. Karena memang konsepnya kita tuh nggak boleh memaksakan orang lain untuk menyukai kita. Kita juga nggak bisa memaksakan orang lain untuk tidak membenci kita gitu sih. Yes. Yang penting kitanya harus senang sama diri kita sendiri dulu ya. Gimana kita mau mengharapkan orang lain untuk bisa senang sama kita kalau kita sendiri nggak senang sama diri kita ya. Iya benar. Wow. Thank you Dapon. Ya. Terima kasih buat Puspa ya. By the way Dapon punya pacar sekarang? Belum. Asik, lagi nyari nih. Kalau Puspa punya pacar nggak sekarang? Enggak. Lagi jomblo? Iya. Itu adalah salah satu list doa kalian nggak dikasih jodoh sama Tuhan? Dia dong. Iya. Dia dong. Dia dongnya cepet bener loh. Puspa iya juga? Iya dong pasti. Pengen kalau insya Allah menikah kalau Tuhan izinkan pengennya umur berapa? Ya kalau ada yang nerima apa adanya, misalkan nerima apa adanya gitu ya. Kalau misalkan itu baik, kenapa tidak? Secepatnya juga bisa. Asik. Ayo Pon, secepatnya Pon. Secepatnya. Thank you ya Dapon. Terima kasih ya Puspa. Semoga kalian berdua ini tetap bisa memberikan konten-konten yang positif. Ya, menginspirasi. Kalian nggak pernah tahu bahwa setiap kata-kata dan juga konten yang kalian keluarkan itu bisa memberikan semangat buat orang lain juga. Yang mungkin nggak seskut ente, bener gak? Yang mungkin terlahir berbeda, dipilih sama Tuhan, tapi ternyata punya kadar kemampuan yang mungkin lebih baper daripada ente. Ente kan orangnya kayak skut easy going gitu kan. Dan mudah-mudahan lihat dari apapun yang mereka lewatin teman-teman bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau mereka berdua aja punya keadaan yang berbeda tetap bisa bersyukur, masa kita enggak ya? Terima kasih, panjang umur, sehat selalu. Thank you so much for watching guys. God bless you. Bye.